Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman sudah berkunjung di channel Areobi. Video kali ini saya akan melanjutkan kembali tentang pertanyaan, yaitu bagaimana cara membuat lampu yang murahan menjadi awet. Pada video saya yang lalu, yang pertama yaitu kita dengan merubah sistem rangkaian yang ada pada lampu yang tadinya seri, kita rubah menjadi seri paralel. Oke, mungkin lebih jelasnya nanti saya tunjukkan link videonya di deskripsi. Jadi ya cara yang pertama ini cara yang paling bagus. Oke, video kali ini saya akan tunjukkan cara yang tentunya mudah tetapi juga ada sedikit dampak atau efeknya teman-teman. Oke teman-teman, langsung saja kita mulai. Bagi penanya mudah-mudahan nanti bisa memilih alternatif mana, yang pertama, kedua ataupun ketiga. Oke, pada jenis lampu seperti ini teman-teman, ataupun lampu yang bisa dikatakan lampu murah, kita akan mendapati di sini ada satu kapasitor dan satu elko. Lantas ada dioda bridge, ini dioda jembatan sebagai pengubah ataupun penurun tegangan ataupun sebagai penyarah. Sedangkan kita akan mendapati 3 buah resistor teman-teman, dan rata-rata yang dipasang adalah resistor SMD. Oke teman-teman, perhatikan ini ada 1, ada 2, ada 3. Jadi 1, 2, 3. Oke, kita akan fokus pada resistornya saja teman-teman. Jadi 3 resistor ini tentunya ada fungsi dan tujuannya kenapa dipasang resistor ini. Yang pertama teman-teman, yang ini biasanya nilainya ini tinggi karena ini tidak kelihatan, saya nggak kelihatan jadi tidak bisa membaca nilainya, tapi kalau kita gunakan multimeter nanti akan kelihatan. Ini sebuah resistor SMD yang menghubungkan kaki kapasitor tegangan tinggi ataupun kapasitor milar ini teman-teman. Fungsi dipasang resistor ini tentunya punya maksud dan tujuan. Ini adalah fungsinya sebagai pembuang muatan listrik teman-teman. Jadi kalau lampu ini habis dinyalakan, kalau tanpa dikasih pembuang muatan listrik, maka jika kita pegang walaupun kita sudah matikan, kita bisa tersengat muatan listrik. Ini alasan yang pertama ataupun alasan yang mendasar. Jadi rata-rata dipasang ini untuk keamanan. Lantas yang kedua, kita akan mendapati resistor sama, biasanya nilainya lebih kecil dibanding resistor yang pertama. Yang kedua ini biasanya juga nilainya kiloan, misalkan ini 500 ataupun 400 kilo, di sini biasanya 100 kilo ataupun 200 kilo. Karena ini hanya untuk membuang muatan listrik yang ada pada elko Vout ini teman-teman. Nah, di sini adalah elko Vout ini. Kenapa harus dibuang dengan muatan listrik? Karena nilainya di atas 100 volt teman-teman. Jadi kalau kita konsletkan itu bisa kena setrum walaupun sedikit menyengat. Maka ini untuk keamanan dikasih resistor pembuang muatan listrik. Oke, mungkin bisa dipahami fungsi 2 resistor ini. Dua-duanya sebagai pembuang muatan listrik agar kita tidak tersengat. Oke, lantas yang ketiga ini adalah resistor yang nilainya paling kecil teman-teman. Ini resistor yang nilainya bahkan di bawah 100 ohm. Karena ini tidak kelihatan, nanti kita bisa cek dengan menggunakan multimeter. Oke, nanti saya akan tunjukkan. Jadi jadi resistor ini yang terakhir ini fungsinya adalah sebagai pembatas ataupun pengatur arus kalau pada mesin lampu yang mahal teman-teman. Ini kita akan mendapati namanya resistor ya ini. Jadi bedanya di sini, kalau di sini ada resistor pengatur arus sebelum masuk IC ini, sedangkan kalau ini karena ini periferal sederhana maka hanya dibatasi sebuah resistor saja. Oke, kita akan cek terlebih dahulu berapa nilainya ini. Umumnya teman-teman ini biasanya di bawah 100 ohm. Kita akan coba buktikan. Kita akan cek terlebih dahulu. Kita bisa kalau teman-teman tidak bisa menghitung, bisa menggunakan multimeter ini, pilih skala ohm. Oke teman-teman, saya akan coba ukur resistor sebagai penghambat ini dengan multimeter. Kita pilih skala ohm. Oke, kita akan coba cek nilainya berapa. Biasanya antara 10-20an sekitar itu teman-teman, ataupun 30. Kita cek. Oke, sekitar 20 ataupun 19 ini kita hitung sekitar 20 ohm teman-teman. Oke, kisaran 20 ohm teman. Jadi
tegangan ataupun arus sebelum masuk ke beban, yaitu ke LED ini, dibatasi ataupun diatur dengan hambatan sebesar 20 ohm. Dengan hambatan ini tentunya akan menyala dengan standar. Kita akan mensiasati nilainya ini, kita perbesar teman-teman. Jadi menjadi 30 ataupun 40 ataupun 50. Jadi kita buang, kita ganti. Bisa menggunakan resistor yang biasa seperti ini. Bisa, tidak masalah. Nanti ini kita lepas. Kita jugel pakai Dremel juga bisa ataupun solder, lantas kita ganti resistor yang nilainya lebih besar. Misalkan ini 20, hambatan 20, kita akan hambat menjadi 50 atau 40. Sehingga arus ataupun beban yang arus ataupun tegangan yang masuk ke beban akan berkurang. Dan ini pun kita bisa mengatur nanti menyesuaikan cahaya yang kita inginkan. Dan ini ada kelemahannya, cahayanya agak sedikit berkurang, teman-teman. Jadi cara yang kedua adalah kita mengatur di bagian resistor pengatur arus ataupun pembatas arus di sini. Ini cara yang kedua. Dan cara ini dipandang lebih simpel dan lebih mudah, dan ada sedikit kelemahan, memang agak sedikit berkurang cahayanya. Oke, teman-teman. Semoga bermanfaat bagi penanya, mudah-mudahan bisa dipahami. Kita akan sambung videonya ke cara yang ketiga, nanti cara yang paling mudah, dan tentunya nanti juga akan ada dampak yang lain. Demikian, semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.